Selebihnya ini tinggal, ini sebetulnya masih saya ambil dari slide-nya Pak Rukman. Slide ini 31 sudah ada jawabannya. 32, 33, 34 mungkin di PDF tidak ada ya. Oke, tadinya saya pikir waktunya masih cukup lama. Saya bisa ngetes lagi konversi, tapi nanti sajalah. Kita kerjakan yang ini saja ya. Kita review ini bedanya soal yang ini masih tekanan uap dengan yang kedua ini. Oke. Ada 2 metilheksan. Ya, semua informasi massa molar ini sudah saya berikan. Nanti biasanya kalau di kuis, di UAS kan kalian cari sendiri ya, harus teliti menjumlahkannya. Diketahui tekanan uapnya sekian. Nah, berarti yang mudah menguap di sini adalah metilheksan. Pertanyaannya, nah ini tentukan tekanan uap campuran. Berarti yang ditanyakan adalah P larutan ya, bukan delta P-nya. Kita coba pakai dua cara. P larutan sama dengan X, berarti 2 metilheksan dikali P0 2 metilheksan ya. Ini rumus yang pertama. Atau boleh kita cari dari delta P-nya, sama saja. Tapi ini harus, nah, zat terlarutnya. Zat terlarutnya apa di sini? Apakah mudah menguap atau tidak? Di sini ada naftalen. Tidak ada informasi dia memiliki tekanan uap pada 15 derajat Celcius. Artinya dia tidak mudah menguap. Nah, kalau delta, kita pakai zat terlarutnya. X naftalen kali tekanan uap dari metilheksan yang mudah menguap. Ya. Oke. Ya, kita pakai dua rumus itu. Nah, tinggal kita cari nih. Ini informasinya massa. Bagaimana mencari metilheksan fraksinya? Mol. Mol metilheksan, mol itu massa dibagi massa molar. Massanya 78. Massa molarnya 100,2. Ya. Ini bagi mol totalnya, berarti mol metilheksan juga. Nah, ini zat terlarutnya tidak elektrolit, non elektrolit, non ya. Jadi tidak ada faktor Van Hoff. Kemudian naftalennya 15 gram bagi 128, saya nggak pakai satuan lah biar lebih ringkas. 78 dibagi 100,2. 15 dibagi 128,17. Nah, ini bisa dicari ya, fraksi mol, coba dihitung. Metilheksan, tapi ini juga ada di slide-nya sih, sudah ada ya. Fraksi mol metilheksannya berapa ya? Atau boleh langsung nanti. Ini tinggal kalikan, tidak masalah dalam TOR. Kecuali nanti diminta berapa dalam satuan atmosfer. Kalau yang ini dibalik. Zat terlarutnya, naftalennya dibagi mol total ya, mol total sama, saya nggak tulis ulang. Kali 37,986. Berapa jawaban yang kiri? Langsung tekanan uap larutannya. Saya dapatnya di sini 32, atau hampir 33 lah. Kurang lebih 33 torr. Kalau lewat sini, ini delta P-nya sekitar apa ya, 4,9 torr. Nah, jawabannya kan sebetulnya ini langsung. Tapi kalau lewat cara ini, maka P larutannya gimana? Penurunan tekanan uap. Berarti P0 dikurangi delta P. Jadi P0-nya 37,986 dikurangi 4,9. Jawabannya sama saja, 33,0 torr. Bayang ya yang ini? Jadi boleh pakai lewat cara yang sebelah kiri atau cara yang sebelah kanan. Hasilnya akan sama saja. Tergantung kalian harus sampai akhir nih yang ditanyakan tekanan uap. Kalau mengerjakan dengan cara ini, sampai di sini belum selesai. Yang dicari adalah tekanan larutan. Jelas ya?
Di sini masih non-elektrolit dan zat terlarutnya tidak mudah menguap. Apa bedanya dengan yang kedua? Yang ini, ini ditulis di soalnya, ada heptana memiliki tekanan uap sekian. Ada oktana memiliki tekanan uap sekian. Berarti dua-duanya mudah menguap. Berarti kita pakai apa? Kalau mencari P larutan, X heptana kali P0 heptana ditambah X oktana kali P0 oktana. Nah, sekarang bayangkan ini saya punya larutan. Ya. Di sini ada heptana, ada oktana. Nah, kedua senyawa ini sebetulnya kan bisa berada di dalam fasa cair, ya, liquid, bisa berada di dalam fasa gas. Jadi di sini juga seandainya kita bisa melihat, di sini tuh ada heptana, ada oktana. Nah, komposisinya apakah sama atau beda? Kita bisa prediksi sebetulnya. Pertama, dilihat dari tekanan uapnya. Mana yang tekanan uapnya lebih tinggi? Heptana atau oktana? Heptana. Di dalam fasa uap, komposisi heptana di dalam fasa uap, di dalam fasa uapnya itu akan jauh lebih besar dibandingkan oktana dalam fasa uapnya. Ya, kita bisa hitung dulu komposisi ini. Di dalam cairannya pakai fraksi mol biasa. Nah, ini dipecah-pecah nih pertanyaannya. Tentukan tekanan uap setiap komponen. Berarti yang diminta sebetulnya ada dua jawaban ini ya. Yang pertama, berapa P heptana? Heptana berarti masing-masing masanya 50 gram. 50 heptana, massa molar 100. Ini dua-duanya non-elektrolit ya. Mol totalnya 50/100 ditambah 50/114. Dikali 45,8. Ini jawabannya, nanti silakan dicek ya. Tuh, ada yang sudah mengerjakan. Heptananya di sini 24,36. Atau nilai ini, ya kalau kita hitung, nilai ini itu 0,53. Ya, jadi saya punya di sini 0,53 heptana. Berarti kalau heptana 0,53, oktana berapa? 0,47 ya. Jadi di dalam fasa cairan, komposisi heptana oktana awalnya hampir sama. 0,5 dan 0,47. Saya online-nya dari rumah, kebetulan rumahnya samping masjid. Jadi mungkin terdengar suara azan ya. Lalu, jadi jawabannya ini ya, tor satuannya. Sambil azan mungkin saya coba kerjakan dulu, nanti saya jelaskan ya. Tanahnya berarti 1 kurang 0,53 kali 10,9 tor. Ini berapa? 5,10 tor. Oke. Kemudian tekanan larutan 24,36 tor tambah 5,10 tor. Ini 29. Oke, kita tunggu sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, ini yang ditanyakan tekanan uap setiap komponen. Jadi berapa tekanan yang disumbangkan oleh heptana, berapa tekanan yang disumbangkan oleh oktana. Kita cari yang ada di dalam kurung. Cari untuk X heptana, berarti yang di atas mol heptana dibagi mol total. Ini adalah fraksi heptana 0,53. Ini kalau mau kita hitung ulang, oktana berarti mol oktana dibagi mol total. Atau kalau kita yakin dengan jawaban ini tinggal 1 dikurangi fraksi mol heptana. Ya. Masing-masing kalikan dengan tekanan uap dalam keadaan murninya. Jadi jawaban yang A, ini yang ini. Heptana 24,36, oktana yang 5,10 torr. Atau saya balik lagi ke sini tadi, kita punya cairan, punya larutan yang terdiri dari 2 cairan. Komposisi di dalam fasa cairannya, heptana itu 0,53, lebih banyak, oktana 0,47. Nah, kita kan nggak bisa lihat di sini gasnya, tapi sebetulnya ada gas heptana dan gas oktana. Ya. Berapa jumlahnya atau komposisinya, itu ditanyakan di C. Tapi di sini belum selesai saya mengerjakan karena diminta dalam persen massa. Ya, saya baru dalam fraksi mol. Oke, pertanyaan yang kedua, tentukan tekanan uap di atas larutan. Berarti yang ditanyakan ini, tinggal kita jumlahkan ya. 24,36 tambah 5,10. Jadi jawabannya yang ini. Nah, yang ketiga, yang ingin diketahui itu komposisi ini. Ini kan gas. Gas itu biasa kita identifikasi dengan satuan apa? Tekanan ya, informasinya. Dan yang kita punya kan di sini data tekanan. Tekanan uap heptana, tekanan uap oktana. Kalau kita lihat dari persamaan ini, fraksi itu sebanding dengan tekanan. Ya, jadi untuk mencari berapa fraksi mol heptana di atas larutan di dalam fasa uapnya, kita bisa cari melalui perbandingan berapa tekanan heptana dibagi dengan tekanan total. Jadi tadi di jawaban yang A, heptananya 24,36, totalnya 29,46. Jawabannya ini. Ini baru fraksi mol, bukan persen massa. Oktananya 5,10 dibagi tekanan totalnya 29,46, ini fraksi oktana. Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya. Di dalam fasa cair, memang dua-duanya masih sama. Lebih besar komposisinya yang heptana, tapi di sini ada perbedaan perbandingan. Heptana oktana yang awalnya komposisinya seimbang. Sebentar. Ya, ini kan 0,5 dan 0,53, 0,47, tapi di dalam fasa uap jauh lebih besar heptananya. Ini 0,83 banding 0,17. Ini yang nanti ditanyakan di yang D. Kita jawab dulu yang ini. Gimana cara mengubah fraksi mol menjadi persen massa? Kita asumsikan saja, misal dalam 1 mol
larutan, berarti mol heptana berapa? 0,83 mol ya. Nggak kelihatan. Kemudian, maaf agak sempit, mol oktananya, kalau fraksinya 0,17 berarti dalam 1 molnya ada 0,17 mol oktana. Kalau sudah ada ini sebetulnya mau kita misalkan berapa mol pun tidak masalah. Tapi kan yang paling mudah kita misalkan 1 mol saja. Kalau sudah dapat mol, tinggal kita konversi. Dari mol, cari massa oktana, heptana dulu. Massa heptana kalau ada 0,83 mol, nanti silakan kalian cari ya. Ini saya dapatnya berarti tinggal kalikan 100 karena massa molarnya 100, dapat 83 gram. Berarti massa oktananya 0,17 kalikan massa molarnya 114. Ini 19,38 gram. Nah, kalau sudah dapat massa, bisa kan konversi ke persen massa. Jadi 83 gram dibagi massa total kali 100%, ini dapatnya 81,07%. Kalau yang ini berarti sisanya 18,93%. Jadi jawaban yang diminta sebetulnya sampai sini. Ya, tinggal ini maaf karena space-nya saya agak memaksa di slide yang sama. Jadi agak dipersingkat caranya. Yang terakhir, mengapa ada perbedaan komposisi uap dan komposisi larutan? Nah, yang ditanyakan tuh yang ini. Kenapa di dalam fasa larutannya, cairnya, kok heptana 0,53 banding 0,47 terhadap oktana? Tapi kalau di fasa uap, kenapa heptana jauh lebih banyak? Di sini 0,83 banding 0,17 terhadap oktana. Kira-kira gimana cara menjelaskannya? Ini kita bisa lihat dari gaya antar molekul, ya. Ini kan cairan, ya. Heptana dan oktana bisa berada dalam fasa cair, bisa berada dalam fasa gas. Dua-duanya itu molekul polar non-polar, heptana dan oktana. Non-polar. Non-polar. Kalau non-polar berarti dispersi London ya. Dispersi London itu dipengaruhi oleh apa saja kekuatan gaya antar molekulnya? Ukuran, ya, atau dari panjang rantai karbon. Jadi semakin besar massa molar, semakin kuat gaya dispersinya. Mana yang massa molarnya lebih besar? Yang oktana. Jadi gaya dispersi oktana lebih kuat dibandingkan heptana. Nah, untuk mengubah dari fasa cair ke fasa gas, artinya kan kita perlu memutuskan gaya antar molekul di cairan. Nah, sekarang logikanya coba. Supaya lebih banyak di dalam fasa gas, kita pilih yang gaya antar molekulnya yang lebih lemah atau yang lebih kuat? Lebih lemah. Lemah ya. Jadi jawabannya untuk menjawab yang D, mengapa ada perbedaan komposisi uap, komposisi di fasa uap dan di fasa larutan? Karena ada perbedaan gaya antar molekul, kekuatan gaya antar molekul. Gaya antar molekul heptana lebih lemah, logis ya, karena dia massa molarnya lebih kecil. Karena dia lebih lemah, artinya untuk berubah fasa dari cair menjadi gas itu akan lebih mudah. Karena lebih mudah, akibatnya kita akan temukan di dalam fasa gas itu jauh lebih kaya heptana dibandingkan dengan oktana. Jadi kata kuncinya gaya antar molekul, gaya London lah langsung ya, gaya London dari heptana lebih lemah dibandingkan oktana. Itu kata kunci yang harus muncul untuk bisa menjelaskan fenomena ini. Kebayang nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah 15.33, mungkin untuk soal yang terakhir kita bisa bahas nanti di tutorial. Ditambah nanti mungkin soal lain ya. Saya upload dulu di Teams sebelum hari Jumat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi ini erat sekali kaitannya dengan gaya antar molekul.
Coba ulas kembali materi bab terakhir semester 2 kemarin. Ya, kaitannya dengan kepolaran dan gaya antar molekul, karena banyak sekali yang bisa kita jelaskan dari situ. Ya, jadi nanti kalau misalnya ditanyakan, ini beberapa kali mungkin sering muncul, tentukan fraksi mol dalam fasa uap. Nah, ini saya berikan keterangan. Karena biasanya yang kita cari itu fraksi mol dalam cairannya. Kalau dalam cairan, kita pakai rumus biasa. Mol yang ditanyakan, fraksi mol yang ditanyakan, berarti berapa mol yang ditanyakan dibagi mol total. Tapi kalau dalam fasa uap, informasi yang kita tahu di fasa uap itu hanya tekanan masing-masing dan tekanan total. Nah, berarti fraksinya kita bisa pakai perbandingan tekanan. Ya, bedakan itu pertanyaannya. Oke. Sudah cukup? Apakah masih ada yang mau bertanya? Ini tadi Adika tuh tadi atau baru nih? Ada yang bertanyakan lagi? Bu, saya mau nanya. Ya, silakan. Itu yang di bawah, masa oktana tiba-tiba 19,38 dari mana? Oke, tadi nggak saya tulis ya. Tapi sampai sini paham? Sampai fraksi? Oke. Nah, langkah selanjutnya misal, ya, saya coba pakai cara lain misalnya. Mau sembarang, saya pakai 10 mol. 10 mol campuran. Kalau fraksinya 0,83, berarti mol heptana berapa? 0,83 kali 10 mol ya. Berarti 8,3 mol. Nah, kalau tadi saya pakainya 1 mol. Berarti dalam 1 mol larutan, kalau fraksinya 0,83, berarti mol heptananya 0,83 mol. Bisa diikuti sampai situ? Bisa, Bu. Ya. Nah, tapi yang ditanyakan kan persen massa. Jadi kita harus tahu dulu berapa massa heptana, berapa massa oktana, baru dijumlahkan. Kalau dari mol ke massa, tinggal dikalikan apa? Massa molar kan ya? Massa molar heptana di sini 100 nih. Kebetulan angkanya bagus nih. Berarti 0,83 kali 100? 83 ya? 83, ya, Bu. Nah, ini juga 8,3 kali 100, berarti ini massanya 830 gram. Ini 83 gram. Hasilnya akan sama saja. Lakukan hal yang sama untuk oktana. Karena fraksinya 0,17, berarti ini 0,17 kali 10, berarti ini 1,7 mol. Kemudian kita kalikan dengan 114. Nah, ini nanti berapa gram? Tinggal dijumlahkan. Hasilnya sama saja. Kalau di sini angkanya mungkin akan lebih besar. Kalau di sini, ini 0,17 kali 114 dapatnya nih 19,38. Lalu kita jumlahkan massa ini menjadi massa total. Nah, tadi kan persen massa itu apa? Kita harus komposisinya tentukan aja salah satu, misalnya heptana. Massa heptananya 83, dibagi massa totalnya 83 tambah 19,38 kali 100%, dapatnya ini. Massa oktananya ya boleh dikerjakan juga 19,38 bagi massa total kali 100%, atau cukup dengan 100 kurang 81,07. Nah, meskipun kita ubah ini pemisalannya bukan 1 mol, mau berapapun itu, perbandingan massanya itu akan sama. Dan tadi yang paling mudah, oh yaudah dalam 1 mol saja. Yang penting kita berawal dari fraksi mol yang benar. Kebayang? Bayang, Bu. Berarti buat nyari molnya itu dari fraksinya dikali sama permisalan yang kita ambil. Iya, betul. Terus kalau dapat mol, tinggal kali massa molar dapat massa. Kalau udah dapat massa semuanya kan bisa ya cari persen massa. Nah, makasih, Bu. Oke. Ya. Jadi sudah kebayang kan ya isi dari bab ini. Jadi nanti kalian balik lagi ke sini. Coba jelaskan dengan kata-kata sendiri apa saja yang dibahas dalam bab ini, mana yang dirasa masih perlu latihan soal, contoh soal banyak ya di EduNext, atau nanti saya juga kirimkan contoh soal yang akan kita bahas di tutorial 1 jam hari Jumat nanti.